Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan membahas lagi bagaimana proses membuat bonsai, terutama kita membuat bonsai dari bahan akar ya. Dan akar yang lebih spesifik lagi yaitu akar dari jenis waru. Dan sahabat bonsai, di video-video sebelumnya mungkin saya sudah sering sekali mencari bahan bonsai dari bahan akar waru di alam. Jadi saya memanfaatkan bahan-bahan yang mungkin jarang orang yang melirik, jadi jarang orang yang mencari. Jadi saya memanfaatkan bahan tersebut karena di alam kita sudah jarang sekali kita menemukan bahan bonsai. Sahabat bonsai, jadi dengan akar waru ini saya mencoba, dan mungkin termasuk membuat bonsai dengan akar waru ini membuat bonsai lebih cepat, lebih praktis, dan juga dengan budget yang atau biaya yang minim, mungkin juga tanpa biaya. Jadi pertama kita ambil dulu akar, kita mencari di alam akar-akar dari waru. Banyak sekali, kalau di daerah saya banyak sekali tumbuh pohon waru yang besar, namun biasanya kita mencarinya di pinggir-pinggir sungai. Jadi akar yang menjulur ke arah air itu yang bagus sekali nanti kita jadikan bonsai, karena mendapatkan bentuk yang unik. Dan nanti prosesnya kita buat bonsai bergaya expose root, jadi menonjolkan di bagian akar. Beberapa bonsai atau bahan bonsai di belakang milik saya ada 3. Nanti kita akan review satu persatu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih proses awal, dan nanti saya juga akan lebih detail membicarakan bagaimana proses-proses dari membuat bonsai dari bahan akar waru. Jadi teman-teman yang mungkin yang memiliki budget minim dan di sekitar rumah masih banyak pohon waru, ayo kita coba berinovasi membuat bonsai dengan bahan sederhana. Mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi bahan yang bagus dan prospek. Dan kita akan mereview dari bahan yang pertama, yaitu bahan dari akar waru. Dan bahan ini kira-kira 3 bulanan ya. 3 bulanan sudah seperti ini. Jadi kita lihat dulu, 3 bulan sudah seperti ini. Jadi bahan dengan konsep unik, jadi gayanya unik. Dan untuk akar waru jadi susah sekali kita membuat bonsai bergaya tegak atau formal, karena yang kita cari adalah akar. Jadi bentuknya ya seperti ini, yang unik, seperti gaya-gaya expose root ataupun nanti bunjin juga bisa. Jadi lebih mudah proses atau membuat bonsai dengan akar waru ini. Akar waru ini sudah 3 bulan saya okulasi dengan waru India, waru yang jenisnya India. Nah, jadi untuk akar waru sangat mudah sekali hidupnya jika kita lakukan okulasi. Nah, karena akar waru tidak akan tumbuh tunas, jadi kita bisa melakukan okulasi. Jadi tanpa okulasi kita membuat bonsai dari bahan akar, akar dari jenis waru, saya jamin tidak akan hidup dan tidak akan tumbuh tunas ya. Jadi sahabat bonsai wajib melakukan okulasi. Di awal penanaman langsung kita melakukan okulasi. Ataupun kalau tidak punya waktu, kita taruh dulu bahannya atau kita tanam dulu sekitar seminggu, kita juga bisa melakukan okulasi. Namun lebih cocoknya, lebih tepatnya langsung sambung, langsung tanam, langsung okulasi. Jadi prosesnya akan lebih cepat. Rencana ini tampak depan saya pakai, kemudian ini tampak belakangnya. Jadi ini adalah akar ya. Nah, ini tampak belakang, ini ada akar, kemudian saya tumbuhkan di sini. Jadi akar waru wajib okulasi, langsung tanam, langsung okulasi agar lebih cepat hasilnya dan lebih bagus ya. Karena ada yang menarik, jadi pertumbuhan akarnya juga akan bagus ya tumbuh, karena sudah ada tarikan ya dari okulasian. Dan juga untuk okulasi kita menempelkan atau mengokulasi, jadi kita sungkup dan seminggu sudah kita buka sungkupnya, asalkan kita taruh di tempat yang teduh ya, atau tersinar dari sinar matahari. Kemudian setelah kita buka sungkup seminggu kita buka sungkupnya, kemudian kita taruh di tempat yang teduh, jangan dulu terkena sinar matahari. Jika sudah lagi seminggu atau beberapa hari, jika terlihat ada perkembangan yang baik dari tunasnya, baru kita keluarkan, kita carikan sinar matahari. Nah, dan untuk proses ya, dan prosesnya ini pertama kali saya melakukan pembentukan. Jadi sekitar 2 bulan sudah bagus sekali tumbuhnya, sangat cepat sekali pertumbuhannya. Kemudian saya juga sudah melakukan wiring atau pembentukan di bagian alur batang utama, kemudian ke cabang-cabang. Jadi proses kali ini
atau proses pembentukan yang pertama yaitu mengikuti alur ya, bagaimana gerak dari pohon ini, dari akar, kemudian cari ke batang utama ini kita pakai, kemudian ada ada cabang ya, 1, 2, dan di belakang 1, dan di belakang lagi ada cabang yang unik ya. Jadi saya juga buatkan, saya sambung juga biar nanti konsepnya unik ya dari bahan ini, karena mendapatkan bahan dengan berkarakter unik. Proses ya masih lama juga prosesnya, artinya masih proses pembesaran di bagian cabang dan juga di bagian batang utama. Jadi saya membentuk atau menekuknya dan saya melakukan pengelosan tanpa melakukan pemangkasan. Jadi biarkan dulu tumbuh, jika sudah besar nanti kita buka kawat jika sudah masuk ke kambium, kemudian kita los kembali. Jadi jangan buru-buru kita melakukan pemangkasan. Jadi semakin lama kita semakin cepat ingin melakukan pemangkasan, prosesnya nanti akan tambah lama karena pembesaran itu yang lama dalam proses membuat bonsai. Dan kita ke bahan berikutnya. Dan sahabat bonsai, ke bahan yang kedua ya, ini yaitu bahan dari akar waru yang mungkin umurnya cuma sebulan. Jadi yang unik ya, jadi saya melakukan eksperimen. Jadi bagaimana karena saya mendapatkan bahan yang kurang bagus ya, jadi akar yang kurang bagus saya ambil, kemudian saya coba, ternyata bagusnya untuk akar ini kita posisikan kebalik. Ini saya tanam terbalik karena posisi kebalik lebih bagus, jadi lebih mendapatkan percabangan, jadi proses percabangannya lebih cepat. Nanti konsepnya bisa jadi pohon ini ke pohon yang bergaya formal. Namun yang sulit adalah memprogram akarnya biar bagus. Jadi karena bahan ini sudah saya ambil, kemudian jika ditanam seperti biasa ya, seperti akar-akar waru lainnya, jadi kurang bagus sekali. Jadi terpaksa saya menanam terbalik. Saya juga bereksperimen apakah bisa akar waru kita tanam terbalik. Jadi contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi kita ambil akar biasanya seperti ini, kemudian kita tanam seperti ini. Namun untuk bahan yang kedua ini saya tanamnya kebalik seperti ini. Jadi bagian atas saya tanam, kemudian bagian yang di bawah ini kemudian saya potong-potong, saya bentuk seperti percabangan, kemudian saya melakukan okulasi. Ternyata berhasil ya. Ternyata berhasil hidup untuk sementara waktu, tapi saya yakin berhasil ya, akar waru bisa kita tanam kebalik atau terbalik. Yang penting kita melakukan okulasi saat penanaman. Nah, jadi unik juga ya, akar waru kita tanam terbalik. Jadi kita mendapatkan cabang ya. Kita sudah mendapatkan cabang dan juga batang. Namun yang program lagi yang perlu diperhatikan lagi yaitu di bagian akar. Jadi akarnya karena ukurannya pasti kecil-kecil, nanti kita butuh proses panjang lagi untuk memperbesar dari bagian akar. Nah, karena bahan ini sudah saya ambil, jadi kasihan juga dibuang, jadi saya konsep tanamnya terbalik dan terbukti berhasil. Jadi eksperimen saya kali ini berhasil, jadi menanam akar waru bisa kita lakukan terbalik ya. Nah, ini ada beberapa okulasian, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berhasil, dan ini satu gagal karena pembusukan. Jadi saya kurang tahu juga penyebabnya, busuk sehingga mati. Mungkin lambat buka sungkup bisa menjadi penyebab. Jadi seminggu sudah buka sungkup, asalkan kita taruh di tempat yang agak teduh dulu. Nanti seminggu lagi baru kita keluarkan untuk mencarikan matahari. Dan untuk media tanam ya, untuk akar waru paling bagusnya kita memakai pasir malang saja tanpa campuran apa-apa, ataupun teman-teman yang ingin menghemat biaya, kita bisa menggunakan pasir sungai campur sekam saja. Dan jika nanti sudah tumbuh dengan bagus, baru kita campur menggunakan atau kita isi pupuk seperti dekastar ataupun pupuk kotoran kambing. Nah, sahabat bonsai, kita kemudian ke bahan berikutnya. Ini juga bahan dari akar yang sebulan lalu saya ambil di alam, yaitu di dekat sungai ya, atau di parit sawah. Jadi tumbuh waru besar, kemudian ada akar, jadi saya ambil seperti ini. Mungkin videonya ada di video-video saya berburu bahan bonsai.
Dan ini bisa dilihat ini tanamnya seperti biasa ya. Jadi yang di bawah saya tanam akar di bawah, posisinya di bawah, dan untuk akar yang di atas ini saya juga posisikan di atas. Jadi yang menarik dari bahan ini yaitu dari akarnya yang menyatu, artinya kecil-kecil tapi menyatu. Jadi cocok sekali untuk gaya expose root. Dan kemudian ada 2 batang seperti ini yang menempel. Jadi yang pertama, yang paling besar nanti pakai mahkota atau bagian batang utama, dan mungkin ini nanti jadi batang yang kedua. Jadi ada 2 batang nanti. Nah seperti ini batang pertama, batang kedua. Kenapa saya juga tidak memangkas batang ini? Karena jika dipangkas kurang bagus sekali bentuknya. Jadi saya biarkan saja dengan bonsai bergaya unik-unik. Artinya bonsai yang bergaya unik. Biasanya seperti yang saya bilang unik itu yaitu bahan bonsai yang bergaya ekstrim seperti expose root, style bunjin yang memiliki gerak alur batang yang unik dan meliuk seperti itu. Dan ini okulasian sebulan, jadi bisa lihat seminggu sudah saya buka sungkup supaya tidak ada pembusukan. Dan nanti jika sudah tumbuh bagus ya, tumbuh dengan baik, jadi bisa kita melakukan pemupukan atau penambahan pupuk kotoran kambing ataupun dekastar, ataupun bisa kita tambahkan dengan kompos. Dan di awal penanaman seperti ini saya menggunakan pasir malang. Namun bagusnya pakai pasir malang semua ya. Namun kemarin pasir malang saya hanya tinggal sedikit, jadi saya campurkan sedikit kompos, jadi tidak masalah. Namun ketakutnya ya, jika terlalu banyak kompos takutnya busuk ya, dan akan mengganggu dari pertumbuhan dari bahan ini. Jadi jika teman-teman menanam dari bahan waru, terutama dari akar, usahakan sekali medianya menggunakan pasir malang saja. Jika teman-teman ingin menghemat biaya, jadi bisa menggunakan pasir sungai yang dicampur dengan sekam saja. Dan juga tidak akan ada masalah jika diisi sedikit kompos. Dan sahabat bonsai, jadi seperti itu prosesnya, bagaimana proses membuat bonsai dengan bahan sederhana, dengan biaya yang minim, dengan menggunakan bahan yang kita dapatkan di alam. Jadi contohnya menggunakan dari bahan akar waru yang mungkin jarang diminati atau jarang dilirik, serta jarang sekali dicari. Jadi kita manfaatkan saja, dan asalkan kita mencarinya dengan lebih bijak, artinya kita hanya memanfaatkan sedikit saja. Artinya kita hanya mencari bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja, yang di perkebunan, jangan sampai di pesisir pantai, jangan sampai di hutan lindung. Jadi kita hanya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi bukan di hutan ya, ataupun di pesisir pantai. Jadi di kebun-kebun yang mungkin kita hanya mencarinya pun dengan jumlah yang sedikit, karena tidak semua bahan atau tidak semua pohon bagus untuk kita buat bonsai atau prospek nanti ke depannya. Jadi kita tetap juga memilih-milih ya. Jadi bahan mana atau gerak yang bagaimana yang bagus untuk kita jadikan bonsai ke depannya. Dan sahabat bonsai, itu dia saya mereview dari 3 bahan bonsai yang terbuat dari bahan akar. Jadi sangat mudah sekali, mudah, cepat, murah. Jadi teman-teman wajib mencoba. Walaupun bahan sederhana, nanti kita akan buktikan bagaimana ke depan dari bahan bonsai yang terbuat dari akar, dan khususnya dari bahan akar waru yang masih melimpah di alam. Dan teman-teman, semoga video ini bisa menjadi motivasi teman-teman dalam berkarya seni bonsai. Walaupun minim budget, kita juga bisa memiliki bahan bonsai yang bagus. Dan sampai di sini dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam bonsai.